Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jawara, apa kabar? Selamat datang di podcast Jawara, Jajak Wacana Pakar. Di episode kali ini aku, Clara, akan membahas tentang perempuan berbicara, hak, kewajiban, kondisi psikologis, dan diskriminasi di lingkungan kampus. Dan yang pastinya gak akan sendiri di sini. Aku udah sama 4 narasumber yang hebat banget dan 1 pemantik yang kali ini kita bahas perempuan nih, tapi ada laki-lakinya. Boleh kali mungkin kenalan dulu kalian, kenalin dirinya dan sekarang lagi sibuk apa sih, dari yang samping aku kali ya. Oke, halo Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mugia. Saya dari Sekretaris Departemen Bidang Minat dan Bakat. Kesibukan saya ya cuman kuliah di kampus aja sih Kak. Oke. Sekarang yang dari cowoknya udah kenalan nih. Kita kenalan ke cewek-cewek 4 yang sudah terpilih dalam podcast kali ini. Silakan dari yang sebelah kanan dulu mungkin, boleh? Oke, halo, perkenalkan, nama saya Siva Hetinupus. Saya di DMF penjabat menjadi kadep dari Departemen Pemberdayaan Perempuan, dan mungkin kesibukan saya sekarang selain sebagai mahasiswa, saya juga aktif di organisasi. Oke, aktif di organisasi dan kepala bidang pemberdayaan perempuan. Oke, selanjutnya silakan. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Humayroh. Saya menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan di HMPS Bimbingan Konseling Islam. Kesibukannya sekarang ya karena kita mahasiswa, ya kesibukan apa lagi selain mengejar deadline tugas ya yang banyak banget. Itu sih kesibukan sekarang. Betul. Oke, ini dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Yeah. Oke, lanjut nih ke selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Ananda Fitriani Hermawan, menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan HMPS PMI. Untuk kesibukan aku tuh selain sibuk kuliah juga lagi sibuk dikejar-kejar sama tugas sih. Oh gitu, lagi dikejar-kejar tugas ya. Kayaknya itu relate banget sih sama teman-teman yang lain nih, sobat juara di sana. Oke, selanjutnya yang terakhir nih. Oke, sekarang perkenalkan, nama aku Fuji Rahayu. Aku di sini diamanahi sebagai menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan di HMPS KPI khususnya. Kalau kesibukan aku sekarang sebenarnya nggak sibuk sih, cuma ngejalanin organisasi dan kuliah kayak biasa kayak yang lain kayak gitu. Oh gitu, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Oke, teman-teman sobat Jawara udah kenal semua nih sama 4 narasumber dan 1 pemantik pembahasan tentang perempuan berbicara, hak, kewajiban, psikologis dan diskriminasi di lingkungan kampus. Oke, langsung aja nggak sih kita tanya-tanya, mengetahui banyak banget nih diskriminasi di lingkungan kampus, pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kita bakal bahas secara tuntas dan benar-benar ini berdaging gitu. Jadi pertanyaan pertama, aku mau jawab ke Kakak Fuji. Kakak Fuji selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Komunikasi Penyiaran Islam. Betul Bang. Kak Fuji, kenapa penting perempuan berbicara soal hak dan kondisi mereka di lingkungan kampus? Oke, aku jawab ya. Kenapa sih perempuan ini penting banget berbicara mengenai hak-hak dan kondisinya di lingkungan kampus ini khususnya? Karena sebenarnya simpel aja sih. Semua makhluk hidup, manusia itu mempunyai hak masing-masing. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, semua gender mempunyai hak. Nah, bagaimana ketika ada satu pihak yang ngerasa haknya ini ketimpangan daripada hak yang gender yang lainnya, yaitu wajib untuk menyuarakan gitu. Kita punya mulut ya untuk bersuara gitu, kita punya mulut untuk bersuara, kita punya hak-hak untuk bersuara. Jadi menyuarakan hak-hak ini adalah kewajiban daripada kita juga kayak gitu. Oke, mungkin aku pengen dengar dari POV-nya kakak jurusan PMI nih, Kak Hasna ya? Atau Kak Nanda? Mau PMI jawab? Kak Nanda sih. Kak Nanda, boleh. Berbicara tentang hak perempuan untuk menyuarakan suaranya di lingkungan kampus ya. Menurut aku membicarakan hak dan kondisi perempuan di dalam kampus itu penting banget sih.
karena itu tuh dapat berdampak pada lingkungan itu sendiri. Karena saat perempuan itu berani untuk berbicara, untuk menyuarakan suaranya, itu akan mendorong kepada pihak kampus untuk menindaklanjuti akan kasus tersebut gitu sih. Tapi oke, aku cerna jawaban dari kalian. Nah, yang pengen aku tanyain juga nih ke teman-teman semua. Tadi kan kita bilang bahwasannya kita tuh harus bersuara untuk menjadi dorongan bisa didengar sama kampus lah istilahnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih penting bagi perempuan bagaimana dampaknya psikologis yang biasa dialami sama perempuan, terutama saat merasa diperlakukan tidak adil di kampus? Oke, mungkin aku mau jawab kali ya. Menurut aku dampak psikologis yang dihadapi dari perempuan ya, apalagi di lingkungan kampus itu menurut aku pasti yang pertama itu pasti kena mental. Karena mau gimana pun mahasiswa yang terkena pelecehan seksual itu pasti dia merasa kebingungan tindakan apa yang akan dia lakukan. Kayak mungkin kalaupun dia mau membicarakan kepada orang-orang, dia juga malu untuk memberitahu karena itu adalah privasi dari dirinya sendiri gitu ya. Dan mungkin salah satu tindakan buat kita sebagai korban tuh mungkin bisa dengan cara speak up kepada teman terdekat, kalau misalnya ada kakak tingkat gitu ya, itu bisa cerita juga ke kakak tingkat. Dan kalau misalnya lebih enak sih, kalau misalnya kalian punya dosen yang lebih memahami tentang masalah konseling, itu juga bisa cerita ke dosen tersebut. Itu sih menurut aku. Oke, terima kasih Kak Syifa. Nah, melihat banyaknya diskriminasi gender di lingkungan kampus dalam bentuk seperti apa tuh sebenarnya banyak banget kan bentuknya, bermacam-macam bentuknya. Nah, kira-kira menurut kalian nih, apa sih langkah yang bisa dilakukan mahasiswa untuk melawan diskriminasi yang ada di kampus? Siapa nih kira-kira yang mau jawab? Oke, aku boleh ya Kak? Boleh silakan. Iya. Jadi bentuk diskriminasi di kampus itu seringkali dilihat secara halus banget, seperti kayak misalnya di rapat organisasi itu ada yang namanya kita beradu pendapat. Nah, seringkali ketika perempuan ingin berpendapat itu disela dengan yang lain, dianggapnya kalau pendapat perempuan itu diremehkan, seperti kayak yang udahlah nggak usah dengerin pendapatnya dia, cewek ini lemah. Itu bentuk diskriminasi halus tapi dampaknya besar banget loh. Nah, kalau menurut aku langkah kecil yang kita bisa lakukan adalah dengerin pendapatnya teman-teman kita. Jangan suka menjudge apa yang mereka telah berpendapatkan. Lalu bantu teman-teman kita untuk berani speak up tentang diskriminasi yang telah dia alami gitu. Nah, kita juga bisa membuat forum kecil-kecilan untuk mengangkat soal tentang diskriminasi atau kesetaraan gender tersebut. Begitu sih menurut aku, Kak. Oke, Kak Hasna, terima kasih. Nah, dari tadi kayaknya cewek-ceweknya udah jawab nih. Nah, gue penasaran banget sama laki-laki yang ada di sebelah saya. Gimana sih, Bang? Menurut Abang, soal tema dari podcast kali ini nih, perempuan berbicara, hak dan kewajiban kondisi psikologis dan diskriminasi yang ada di lingkungan kampus. Menurut Bang Mugi sendiri gimana? Oke, yang pertama-tama ya mengenai hak, terus mengenai kewajiban, terus diskriminasi dan pelecehan seksual ya. Tentunya ya itu perlu untuk mahasiswi yang berada di tataran fakultas dakwah khususnya ya. Itu untuk mengetahui apa saja sih haknya, apa saja sih itu kewajibannya, apa saja sih itu bentuk dari diskriminasi atau bentuk dari pelecehan seksual itu apa aja gitu. Nah, mungkin tadi sudah dipaparkan ya oleh teman-teman semua di sini dari kabit-kabit PP-nya, itu udah sangat jelas sekali ya mengenai diskriminasi, mengenai hak perempuan itu harus seperti apa, mengenai kewajibannya harus seperti apa. Tentunya ya perempuan itu harus mempunyai kekuatan. Kekuatan dalam apa? Kekuatan dalam berbicara. Bukan hanya saja mengetahui soal kekuatan dalam berbicara, tetapi apa? Mengetahui kewajiban apa aja sih yang perempuan juga harus tahu di lingkungan kampus ini gitu. Atau tidak mengetahui bagaimana sih bentuk diskriminasi
dari laki-laki atau dari siapapun itu gitu. Kayak gitu sih Kak kamu saya. Oke. Nah, tadi kan kita bahas soal hak dan kewajiban. Kenapa sih Kak kalau boleh tahu kita tuh harus bisa menyuarakan, sedangkan kan banyak banget teman-teman yang mungkin dia ngerasa dia didiskriminasi, tapi dia nggak berani untuk menyuarakan itu. Kira-kira menurut kamu sendiri cara yang efektif untuk dia jadi berani dan dia merasa bahwa dirinya benar dan harus mendapatkan perlindungan gitu. Kira-kira caranya yang seperti apa yang efektif? Yang efektif, kalau dikatakan efektif ya, saya tidak bisa mengatakan ada yang efektif 100%, tetapi kalau misalkan ada caranya, mungkin ada caranya kan. Cara langkah pertama mungkin ketika terkena pelecehan seksual, karena perempuan itu 80% dikuasai oleh perasaan, maka dari itu yang harus membantu itu bisa jadi temennya. Berarti harus sadar dari misalkan dari kita sendiri nih, misalkan ada temen yang dia berbicara atau bercerita soal dia terkena diskriminasi, misalkan kita bisa tolong dia seperti apa, mengerti perasaannya terlebih dahulu misalkan seperti itu. Terus untuk mengenai hak untuk berbicara, tentunya itu sangat penting ya. Karena apa? Karena supaya juga bisa yang namanya tidak terjadi hal yang serupa gitu. Maka dari itu penting untuk perempuan semua nih, khususnya yang terkena pelecehan seksual, itu penting untuk berbicara. Di jurusan BKI sendiri, di jurusan PMI sendiri, di jurusan KPI sendiri, di Dema Fakultas Dakwah sendiri itu ada kan scan untuk pengaduan bila mana terkena pelecehan seksual. Nah gitu. Jadi penting. Kenapa? Karena setidaknya supaya juga tidak yang namanya kejadian lagi gitu, pelecehan seksual itu. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kang Mugi. Nah ini tadi kita kan narasumbernya benar-benar semua ketua bidang pemberdayaan perempuan di Ormawa Fakultas Dakwah nih, dari Dema, dari KPI, dari PMI dan dari BKI udah ada di sini. Nah, aku sendiri nih kepo banget. Aku pengen tanya soal apa sih arti pemberdayaan perempuan menurut kakak pribadi? Kira-kira siapa yang mau jawab? Aku mungkin ya. Boleh, Kak Fuji. Pemberdayaan perempuan itu di situ sudah jelas ya terpampang, namanya pemberdayaan perempuan. Yang bagaimana pemberdayaan perempuan itu sebenarnya bukan soal melulu terkait fasilitas ruang atau mungkin dukungan, tapi di sini benar-benar bagaimana perempuan sesama perempuan khususnya bisa saling support atau saling ngasih dukungan dan lain-lain, memberikan ruang, bagaimana perempuan ini bisa berkembang gitu, perempuan ini bisa fokus kepada potensinya masing-masing. Kan ada nih ya, maksudnya perempuan sekarang bukan hanya fokus di satu bidang, mungkin melainkan di bidang-bidang lainnya kayak sektor pendidikan, sektor politik dan lain sebagainya di situ. Nah, adanya pemberdayaan perempuan ini ya untuk mendukung perempuan supaya bisa berpotensi di bidangnya kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Fuji. Nah, Kak Fuji kan menjawab atas apa yang menurut Kak Fuji pribadi gitu ya, kan. Betul. Tapi mungkin banyak diartikan luas sama orang-orang pemberdayaan perempuan. Ada yang mikir kayak ya kita disuruh memberdayakan aja, entah itu apa caranya dan pengaplikasiannya kayak apa. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu kayak apa bentuk pemberdayaan perempuan gitu loh, yang pernah kakak alamin atau kakak lihat di kampus gitu loh. Sejauh ini mungkin kan kalian punya proker-proker tertentu atau gimana pun segalanya, tapi aku pengen tahu sih apa bentuk pemberdayaannya. Oke, mungkin aku yang jawab kali ya. Bentuk pemberdayaan perempuan di lingkungan kampus ya, apalagi kayak pemberdayaan perempuan ini kan bukan ada di KPI ataupun di Dema doang ya, ada di KPI, ada di PMI dan ada di BKI. Nah, mungkin bentuk-bentuk dari pemberdayaan perempuan ini ya, salah satunya itu dengan ada kajian, apalagi kayak kajian yang paling terdekat yang pernah dilakukan itu yaitu kelas make up. Itu kan sangat-sangat memberdayakan perempuan banget ya, apalagi kayak tujuannya tuh untuk perempuan ini terlihat lebih percaya diri gitu, dan dan tujuannya juga selain untuk memberdayakan, selain untuk percaya diri, tujuannya juga tapi bukan untuk
perempuan di lingkungan kampus aja sih sebenarnya, karena kan kita juga kemarin kayak terbuka untuk umum, makanya kayak banyak banget peminat dari pemberdayaan perempuan ini, bukan hanya ada di lingkungan kampus tapi juga di lingkungan masyarakat yang lainnya, karena ini umum itu sih. Oh gitu, aku ngerti. Tapi kalau misalkan emang pemberdayaan perempuan, tadi kan kita udah bahas soal pelecehan seksual nih Kak, aku pengen tahu sih gimana bentuk pemberdayaan perempuan kalau misalkan di case-nya itu pelecehan seksual untuk kaum wanita nih, karena kan setahu aku ya, koreksi aku kalau salah, setahu aku memang pelecehan seksual itu bukan terjadi di perempuan aja gitu, tapi karena adanya pemberdayaan perempuan, kira-kira bentuk pemberdayaan perempuan dalam mengatasi hal tersebut itu seperti apa sih sejauh ini di Ormawa Fakultas Dakwah? Oke, mungkin bentuk-bentuknya tuh tindak lanjut kali ya. Betul. Dari kitanya gitu. Di Fakultas Dakwah ini kita juga sebenarnya menyediakan ada ruang UPBK, apalagi untuk korban-korban pelecehan seksual ya. Kalau misalnya korban itu bisa melapor ke kita, mungkin kita juga bisa menindaklanjuti dengan kita laporkan ke UPBK. Nah, setelah di UPBK nanti kita tindak lanjuti ke bagian PPKS, yaitu yang ada di universitas. Itu sih Kak. Oke. Berarti emang sebetulnya teman-teman sobat Jawara, anak-anak pemberdayaan perempuan ini sudah menyediakan wadah ruang untuk teman-teman yang merasa menjadi korban pelecehan seksual dan akan ditindaklanjuti. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari sini nih cewek semua. Ini ada cowok di samping saya. Iya, nah, betul, ya. Mau nanya banget nih ke cowok samping saya. Karena cowok sendiri nih, siapa sih sosok perempuan yang menginspirasi Bang Mugi dan kenapa alasannya? Oke, kalau saya sendiri, siapa sosok yang paling menginspirasi saya gitu dari perempuan? Saya terinspirasi juga dari Mbak Najwa Shihab ya. Kenapa terinspirasi? Karena dia itu sangat kompleks dalam pemikirannya, terus dalam pengambilan keputusannya tidak impulsif, di mana kadang saya bukan mendiskriminasi perempuan ya, maksudnya banyak perempuan di sana yang impulsif tapi dia sendiri bisa mencontohkan yang baik gitu kepada perempuan-perempuan lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa perilakunya, tindakannya itu benar-benar selaras dengan yang dikatakan pemberdayaan perempuan, selaras dengan yang dikatakan berani dan hak dan kewajiban perempuan dalam berbicara, misalkan contohnya itu. Dan mungkin dia juga kan tidak hanya saja berbicara soal pemikiran yang kompleks, tetapi dia berani terjun ke dalam dunia politik. Tentunya itu yang kedua. Terus yang ketiga, dari etika dan moralnya sangat baik. Terus dari segi bacaannya yang saya membuat terpantik itu, kadang saya juga ketika merasa tidak tahu lagi harus ngelihat podcast siapa, saya juga kadang nonton Mbak Najwa Shihab ya, karena sangat-sangat mengedukasi juga buat kita semua gitu. Benar-benar yang namanya memberdayakan perempuan. Jadi Mbak Najwa Shihab lah yang jadi inspirasi. Oke, jawaban dari Bang Mugi adalah Mbak Najwa Shihab. Kali aja Kak Najwa Shihab melihat podcast ini, Kak Mugi ngefans banget ternyata dan menginspirasi dari Kak Najwa Shihab itu, karena Kak Najwa Shihab keren sekali. Semoga kita bisa ketemu ya sama Kak Najwa Shihab. Oke, teman-teman semua, kita tadi udah bahas satu persatu soal hak dan kewajiban perempuan, kita udah bahas soal kondisi psikologisnya perempuan, kita udah bahas juga soal diskriminasi di lingkungan kampus. Oke, dari yang aku lihat dari teman-teman semua narasumber yang hebat-hebat ini dan pemantik yang keren banget, menurut aku Fakultas Dakwah sudah hebat untuk mewadahi atau memberikan ruang aman dan nyaman untuk para wanita-wanita yang memang menjadi korban pelecehan seksual. Tapi kira-kira ada nggak yang bisa disampaikan nih? Karena kan kita gini, kita lihat emang di lingkungan kita kita tuh works kok. Kita di sini works, kita memberi payung, memberi ruang aman, ruang nyaman dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu nggak tersebar luas sama wanita-wanita lain. Kira-kira apa sih pesan dari perwakilan, mungkin ya, pesan dari perwakilan Dema dan fakultas, maksudnya perwakilan dari kalian untuk teman-teman di sana yang belum sadar bahwasannya kita di sini ada untuk kalian. Kira-kira apa tuh?
Oke, baik ya. Mungkin kalau dari aku sendiri untuk teman-teman bukan hanya perempuan ataupun laki-laki, siapapun itu, kalau misal kalian terkena kekerasan seksual atau kayak diskriminasi, menurut aku kalian bisa langsung tanya-tanya ke kita. Apalagi kita juga ada scan barcode ada di fakultas, ada di HMPS KPI, dan kayaknya di PMI dan BKI juga ada, dan terkhusus ada di Dema fakultas. Jadi buat kalian yang kalau misalnya ada diskriminasi atau apapun itu kalian bisa langsung scan barcode itu dan isi kenapa kalian didiskriminasi atau keluhan apa yang ingin kalian ceritakan. Cerita kalian tetap kita akan rahasiakan dan tidak akan tersebar kemana-mana. Oke, terima kasih Kak Syifa. Jadi teman-teman, sobat Jawara semuanya, buat kalian yang pingin banget curhat, terus kayak ngerasa dirinya kayaknya gue butuh banget pertolongan, butuh banget advokat dan lain sebagainya, kita bisa bareng-bareng di ruang ini, di ruangan nyaman yang ini dan aman. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa scan barcode-nya ya. Iya, betul. Iya, jangan lupa ya teman-teman. Nah, terakhir nih. Nah, di terakhir ini aku pengen tahu apa sih harapan kakak buat kampus yang lebih ramah dan adil serta nyaman untuk kedepannya. Boleh dijawab Kak Mugi mungkin? Kak Syifa. Oke, mungkin harapan aku buat kampus yang ramah dan aman, mungkin harapannya itu semoga dengan adanya podcast ini ya, buat semua pihak yang merasa pernah catcalling atau dia sebagai pelaku ataupun korban catcalling, menurut aku dengan adanya podcast ini, menurut aku semoga pelaku-pelaku ini bisa sadar akan bahayanya catcalling dan kekerasan seksual ataupun itu verbal ataupun non verbal gitu ya. Karena kayak seomongan kayak catcalling kayak kiu itu juga udah termasuk catcalling loh. Iya. Jadi harapan aku semoga dengan laki-laki yang kayak iseng-iseng kayak gitu tuh, itu menurut aku semoga tidak ada lagi di lingkungan kampus, karena itu jujur bagi perempuan itu risih menurut aku tuh. Ada yang mungkin merasa tidak nyaman dari kita. Oke, terima kasih Kak Syifa atas sama-sama. pesan-pesan atau harapan-harapannya untuk lingkungan kampus. Mungkin ada nggak yang mau nambahin nih harapan-harapan ini, kan harapan dari Kak Syifa nih. Ada mungkin dari Kak Fuji harapannya? Ada. Silakan. Harapan dari aku ya, kita di sini di kampus itu bukan hanya satu pihak saja gitu, bukan hanya ada mahasiswa, bukan hanya ada pejabat-pejabat yang di kampus gitu, melainkan kita di sini bareng-bareng. Nah, bagaimana cara menciptakan atau menumbuhkan rasa keadilan di kampus ini? Kita bareng-bareng aja, kita kerjasama antara pejabat kampus dan mahasiswa, sama-sama memperdulikan keadilan perempuan gitu tuh. Di sini sebenarnya bukan hanya untuk memperjuangkan kesetaraan saja, namun di sini sebenarnya yang harus dipoin utamakan adalah keadilan itu, keadilan untuk perempuan, keadilan untuk laki-laki. Jadi ayolah bareng-bareng kita ya, sesama jenis, sesama gender gitu, sama-sama kita saling membangun dan menumbuhkan rasa keadilan di kampus ini supaya kita sama-sama bahagia dan sejahtera gitu. Oke, tepuk tangan buat Kak Fuji dan narasumber-narasumber yang lain. Oke, makasih ya Kak Fuji. Aku dengar banget kamu berharap untuk adanya keadilan untuk perempuan di luar sana yang masih belum sadar bahwasannya kita di sini ada loh. Kalian kalau mau curhat nggak apa-apa banget loh gitu. Oke, teman-teman sobat Jawara, kayaknya udah cukup waktunya kita ngobrol-ngobrol soal keperempuanan ini. Kita udah bahas semuanya, kita udah kupas tuntas. Dari yang aku cerna dari obrolan sama teman-teman narasumber dan pemantik ini, teman-teman boleh lebih sadar lagi, lebih peduli lagi sama teman-teman yang emang udah berjuang membangun payung sebesar ini untuk kalian semua, dan juga bukan untuk perempuan aja, karena korban pelecehan seksual bukan cuma perempuan. Jadi untuk laki-laki memang yang merasa dirinya terlecehkan, dirinya sebagai korban kekerasan seksual bisa banget. Nah, aku udah cukup banget nih sama pembahasannya, udah keren banget, udah mantep banget, dan semoga podcast ini bisa didengar sama semua masyarakat di lingkungan kampus UIN SMA Banten. Oke, terima kasih semuanya narasumber-narasumber dan pemantik-pemantik yang keren banget sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Aku juga sebagai host Clara pamit, tapi sebelum kita pamit undur diri, di podcast Jawara tuh ada jargon. Apa itu jargonnya? Oke, sebelumnya aku contohin dulu ya.
jargonnya? Boleh, iya. Jadi kalau aku bilang podcast Jawara, jajak wacana pakar gitu. Oke. Bisa ya? Bisa dong? Bisa, Bang? Bisa, oke. Podcast Jawara, Jajak wacana pakar. Sekali lagi nggak sih biar lebih kompak? Boleh, Sekalian boleh. kita penutup, oke? Oke. Oke, podcast Jawara, Jajak wacana pakar. Terima kasih. Oke, aku Clara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.